Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Allah Jalla wa Ala di hadis qudsi, qala Rabbuna Jalla wa Ala, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbuh atau fa ahbibhu, fa ahabbahu Jibril. Faqala Jibril, ya ayyuha al malaikah fis sama, innallaha wa Jibril yuhibbu atau yuhibbani fulanan fa ahibbuh, fa yuhibbuhu ahlus sama, summa ju'ilal qabul fil ard. Dalam hadis yang agung ini, Allah jika mencintai hambanya, tidak cukup dipendam. Seperti bujangan-bujangan, maaf lapu, yang mencintai si fulan dan dipendam di dalam hatinya, tidak dicurahkan kepada calon mertuanya. Akhirnya tidak jadi nikah-nikah karena dipendam. Harusnya dia datang kepada calon bapaknya, Pak, saya mau melamar anaknya. Bisa? Oh bisa. Nah, udah. Ini tidak, kecintaannya terpendam, akhirnya jadi bujang lapua. Kesimpulannya, Allah jika mencintai tidak memendam. Dia mendatangi Jibril dan berkata, ya Jibril, ini uhibbu fulanan fa ahbibhu. Wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah oleh kamu fulan ini. Akhirnya Jibril pun mencintainya. Tidak cukup inisiatif Jibril, Allah dan aku yang mencintai, tidak. Jibril, imamnya para malaikat, mengumumkan, wahai malaikat di langit, Allah dan Jibril mencintai fulan ini, maka cintailah dia semuanya olehmu. Akhirnya seluruh malaikat di langit mencintai orang ini. Kalau dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Jibril dan para malaikat di langit, bagus apa tidak? Bagus. Tidak cukup dengan itu. Apa? Di hadis disebutkan, summa ju'ilal qabul fil ard. Kemudian Allah menjadikan dia itu diterima di dunia, dicintai oleh penduduk dunia. Awas di sini. Ini yang tadi saya bilang. Ini bertolak belakang dengan kelompok dai-dai melempam dari Sururiyah, Roja ataupun Ikhwanil Muslimin. Mereka sangat tidak ingin berbenturan antara dakwah kita dengan awam. Sehingga sedikit-sedikit itu musbil, biarkan saja. Jangan dinasihati, nanti ribut. Itu jenggotnya dipotong, biarin itu urusan dia. Nah, kita nggak tagirul mungkar, nanti ribut, nanti kita nggak boleh lagi ngisi di masjidnya. Nanti nggak ada lagi dana untuk pembangunan masjid kita, karena dia penyandang dana besar pembangunan masjid kita. Kalau kita tegur, nggak jenggotnya pelontos dan sebagainya, ntar nggak ada lagi dana mengalir. Maka mereka takut kepada mukhalafah, dipikir mereka dengan mukhalafah ini menyebabkan orang lari, padahal di hadis tadi apa? Ju'ilal qabul fil ard. Kebalikannya. Allah menjadikan ridho kepada orang ini. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Jibril mencintainya. Malaikat di sama mencintainya. Ju'ilal qabul fil ard. Maka dakwah Ahlussunnah wal Jamaah bukan basa-basi. Tidak basa-basi kepada orang awam. Jika ada orang awam salah, dinasehati. Dan kita pun tidak basa-basi. Ini sunnah kita tegakkan. Meskipun orang berbicara lain. Kenapa? Karena tadi Allah akan mencintai kita. Malaikat mencintai kita. Jibril mencintai kita. Dan juga ju'ilal qabul fil ard. Adapun pemahaman mereka yang salah. Kalau kita menyelisihi awam. Nanti kita dibenci oleh awam. Kita akan bubar dakwahnya. Itu salah. Salah kaprah. Karena apa? Karena ju'ilal qabul fil ard. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Maka dari keutamaan mereka orang-orang yang melestarikan sunnah-sunnah yang terpunahkan. Yang pertama adalah penyebab Allah mencintai mereka. Seperti di dalam ayat Al-Quran yang kami sebutkan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan dijelaskan di dalam hadis yang terdahulu dari Abi Hurairah di Sahih Al-Bukhari, jika Allah mencintai fulan, dia akan menyuruh Jibril untuk mencintai.
Dan Jibril akan menyuruh para malaikat di langit untuk mencintainya. Kemudian ju'ilal qabul fil ardh. Penduduk bumi akan mencintai mereka. Maka ini berbanding terbalik paradoksisme dari pendapat orang-orang Ikhwanul Muslimin dan kelompok Sururiyin dan Roja dan yang lainnya yang lembek kepada sunnah, yang mana mereka berpersepsi jangan terlalu keras di dalam dakwah. Karena jika dakwah terlalu keras, orang-orang akan lari dari kamu. Yang tadinya nyumbang masjid, sekarang tidak akan nyumbang lagi. Yang tadinya nyumbang ma'had untuk biaya pendidikan, maka akan lari. Semuanya akan lari. Maka ini pendapat yang salah kaprah. Karena di dalam hadis tadi dari Abi Hurairah, justru dengan seseorang menghidupkan sunnah yang termatikan, maka bukannya orang lari, malah Allah mencintainya. Malaikat Jibril mencintainya. Malaikat-malaikat di atas langit pun mencintainya. Dan bahkan ju'ilal qabul fil ardh. Orang-orang mencintai mereka. Dan itu prakteknya. Para ulama yang telah meninggal dan yang masih hidup, yang menghidup-hidupkan sunnah, maka seperti Syekh kami Mukbil yang menghidupkan sunnah, maka di tempatnya Dammaj yang sampai this time dari semenjak saya datang ke Yaman 1997 sampai sekarang 2022, maka tidak pernah ada listrik masuk dari pemerintah dan jalannya tidak pernah beraspal sampai sekarang. Namun datang kepadanya 5.000 manusia dari berbagai antero dunia, bukan hanya dari Yaman saja. Karena apa? Datang 5.000 menuntut ilmu. Dan di tempat Syekh kami Mukbil gratis. Tidak ada bayar SPP, tolabul ilmu. Tidak ada bayar uang bangunan. Tidak ada uang administrasi. 5 juta. Kemudian besoknya keluar ya uang tidak kembali. Tidak ada. Maka datang kepada Syekh Mukbil dalam keadaan free of charge, gratis ma'hadnya. Datang berbondong-bondong. Kemudian kami melihat orang-orang yang menyumbang makanan bukan hanya membantu seperti untuk santri-santri 20 kilo, alhamdulillah ada bantuan. Untuk santri-santri beras 40 kilo, alhamdulillah. Di sini tidak. Di tempat kami Syekh Mukbil, kontainer. Yang berapa kontainer biasanya? Berapa ton? Berapa? Satu kontainer. 20 ton. 20 ton beras. Berapa 20 ton? 20.000 kilo. Seperti itu. Terus 20 ton gandum. Satu kontainer. Kontainer yang lagi kacang kedelai untuk makan. Dan yang lainnya. Kita lihat kontainer-kontainer, bahkan datang satu unit truk besar yang berisi 15.000 petroleum atau solar. Untuk apa? Untuk menghidupkan generator di saat Syekh Mukbil mengajar. Dari mana ini semua? Dari orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk membantu sunnah. Kalau begitu, berarti dakwah Syekh Mukbil enggak keras dong menurut persepsi Ikhwanil Muslimin dan Sururiyin. Karena kata mereka kalau terlalu keras orang akan benci kepada Syekh Mukbil. Tidak, never ever. Syekh Mukbil malah dakwahnya sangat keras pada saat itu dan mengalir dana over and over again, more and more again, lebih dan lebih lagi di saat kejayaan Syekh Mukbil. Dan pada saat itu dakwah beliau jauh lebih keras. Namun berbanding seiring dengan Syekh kami Mukbil menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan, maka semakin banyak rizki yang datang. Bukan seperti pendapat mereka kelompok orang-orang dai-dai melempem. Itu anak-anak dilarang biar tidak ribut. Diambil anaknya, ayo. Maka begitupun yang kedua. Yang kedua adalah penyebab al-maghfirah. Karena di dalam ayat tadi yaghfir lakum dunubakum, disebutkan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Yang kedua,
penyebab diampuni dosa-dosa. Maka kita ya ibadallah, manusia yang tidak pernah lekang dari dosa. Kita selalu melaksanakan dosa. Maka kita ini hidup bagaikan gading yang tak retak, pepatah orang awak atau orang Indonesia semua. Dan begitupun sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Sepandai-pandainya kita dengan ketakwaan kita pasti akan jatuh kepada dosa pula. Karena apa? Karena hadis yang lafadznya indak ya Hudzaifah. Hadis apa? Hadis Anas, lafadznya ahsanta. Di hadis yang diriwayatkan oleh Anas Ibnu Malik, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh manusia itu tidak lekang dari dosa. Maka sebaik-baiknya orang yang melaksanakan dosa, maka dia adalah orang yang cepat bertaubat. Mahalu hadal hadis indak ya Aba Qatadah. Hasan, man fi sanadih? Ali ibnu Mas'adah al-Bahili. Maka hadis ini hadis yang hasan. Di sanadnya ada Ali ibnu Mas'adah al-Bahili. Dan hadis hasan bisa dipakai pendalilan. Maka kita manusia tidak pernah lekang dari dosa. Maka untuk menebus dosa-dosa kita banyak beristighfar dan menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan, penyebab dari ampunan di dalam ayat tadi. Maka di dalam satu ayat ini ada dua keutamaan menghidupkan sunnah yang termatikan. Kemudian yang ketiga, penyebab mendapatkan pahala-pahala yang sangat besar. Yang mana sunnah itu termatikan, kemudian dihidupkan, maka orang-orang yang melaksanakan dari apa yang diajarkan dari sunnah-sunnah yang termatikan tersebut, maka semua orang yang melaksanakan, orang yang pertama kali menghidupkan ini dan mengajarkan, mendapatkan saham pahala darinya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. La yanqusu min ujurihim syai'a. Maknanya, barang siapa yang menghidupkan sunnah yang termati,